Selamat pagi Sisi. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar ya? Semuanya sehat-sehat? Oke, sudah siap untuk Sunday School? Tapi Kak Tari masih kekurangan satu teman lagi. Siapakah dia? Kelihatan dia ya? Yang harusnya tintin ujian kan? Kita bertiga. Iya, siapa dia? Kakak Kendita. Ayo Kakak Ken. Wah, Kendita. Sudah siap? Ya. Siap. Oke, kalau gitu Kendita pimpin yel-yel. Kids worship Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke, mari semua kita memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Ya, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun dan bisa berkumpul bersama lagi. Hari ini kami mau mulai Sunday School Kids Worship kami. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa bersama memuji Tuhan, bisa memberi yang terbaik. Tuhan Yesus tolong ya. Tuhan Yesus berkati supaya kami juga bisa fokus. Tuhan Yesus tolong, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan bersemangat memuji Tuhan. Kita akan memuji nama Yesus. Setinggi-tingginya langit ya. Kita memuji Tuhan sama-sama. Yuk semua bersuka cita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
buat Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Kasih-Mu Yesus. Kasih Yesus selalu mengalir dalam hidup kita. Kasih Yesus selalu ada bagi kita. Mari semua kita memuji Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Sekali lagi, kasih-Mu Yesus dalam hidupku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kekuatan yang baru. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih bisa bangun. Hari ini kami masih bisa menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik pada kami. Kau memberikan apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Jika kami sangat memerlukan, Kau tahu kapan kami membutuhkannya. Dan tepat ada masalah, selalu ada Engkau, selalu ada berkat-Mu di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami, selalu menyayangi kami. Sekalipun terkadang kami membuat hati-Mu sedih, Kau tetap sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan ya Alkitabnya. Wah, kakak kan sudah bawa Alkitab ya. Sudah siap mau dengar cerita? Siap. Siap, oke. Sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita mau jadi murid Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya peluk Alkitabnya dengan tangan kiri dan tangan kanan diangkat. Kita mau menaikkan pujian, mau jadi murid Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, saat ini aku datang mendengar firman Tuhan. Mau jadi murid Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, mau jadi
firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami tidak berkeliaran, kami tidak main-main. Tuhan Yesus tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya, baik-baik ya, dan senang sekali karena anak-anak masih liburan sekolah ya. Apa tuh kegiatan anak-anak saat liburan? Banyak sekali, bisa bermain, bisa beres-beres di rumah, bantuin papa mama pelayanan, waduh macam-macam ya. Anak-anak liburan sekolah, wah, dan semuanya dalam keadaan baik-baik, puji Tuhan. Sekarang anak-anak waktunya kita belajar firman Tuhan ya. Tadi kita sudah nyanyi bersama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Sebagai murid Tuhan, kita masih belajar nih anak-anak dari Bapak Petrus yang adalah Rasul Tuhan Yesus. Kita mau belajar hari ini firman Tuhannya terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Eneas disembuhkan, Tabita dibangkitkan. Eneas disembuhkan, Tabita dibangkitkan. Yuk kita bersama-sama belajar bagian firman Tuhan ini. Anak-anak, Bapak Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan. Salah satu dari rasul-rasul Tuhan Yesus yang ada 12. Betul ya, karena Yudas sudah digantikan oleh Matias. Nah, Bapak Petrus ini sebagai murid Tuhan, dia senang sekali melayani. Bapak Petrus berjalan, berkeliling, mengadakan kunjungan-kunjungan kemana-mana anak-anak. Bapak Petrus pelayanan suka kunjungan kemana-mana. Nah anak-anak yang papa mamanya hamba Tuhan ikut kan ya? Ikut papa mamanya juga pelayanan kunjungan ya? Sama dong kayak Bapak Petrus. Nah suatu hari Bapak Petrus ini pada masa mengunjungi jemaat-jemaat, mengunjungi murid-murid Tuhan, singgah di satu kota namanya kota Lida. Kota Lida, bukan kota lidah, tapi Lida. Sama-sama bilang yuk, Lida, benar. Di kota Lida, Bapak Petrus menemukan ada satu orang yang sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun lumpuh. Dia adalah Bapak Eneas. Karena kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan, dia terbaring saja. Ya, kalau mau pergi harus ada yang bantu ngangkat. Nah, pada saat ketemu Bapak Eneas, Bapak Petrus datang kepadanya. Bapak Eneas ini tidak bisa berjalan. Pada saat lihat Bapak Petrus dekat kepadanya, mendatangi Bapak Eneas dan berbicara kepadanya. Ngomong apa ya anak-anak? Apa Bapak Petrus mau kasih sesuatu? Mungkin pada saat jalan perkunjungan Bapak Petrus bawa snack atau makanan apa ya? Oh no, bukan. Bapak Petrus bukan sedang mau bilang, aku punya roti, bukan. Bapak Petrus bilang begini, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga Bapak Eneas bangun. Wah, padahal tadinya kakinya gak bisa digerakkan, sekarang sudah bisa bangun. Dan semua penduduk yang ada di Lida, yang ada di Saron melihat bagaimana Bapak Eneas sekarang bisa bangun, bisa berjalan, bisa beresin tempat tidurnya. Dan orang-orang di kota Lida, di kota Saron itu berbalik percaya kepada Tuhan. Keren Tuhan Yesus. Karena
Karena tadi Bapak Petrus bilang, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, Eneas. Anak-anak, luar biasa Tuhan ya. Lalu, pada saat itu kan Bapak Petrus di kota Lida. Ini di dekat kota Lida ada satu kota lagi. Namanya kota Yope. Di kota Yope ada yang sedang bersedih dan banyak orang bersedih. Apa yang terjadi ya? Di kota Yope ini banyak murid-murid Tuhan dan mereka sedang bersedih. Mereka mengutus 2 orang untuk memberitahukan kepada Bapak Petrus yang sedang ada di Lida. Kasih tahu kepada Bapak Petrus bahwa di kota Yope, Tabita yang sakit dan meninggal. Bahwa Tabita yang sakit itu sudah meninggal. Bapak cepat datang ke sini, pesannya gitu. Murid-murid Tuhan di kota Yope pesan kepada Bapak Petrus yang ada di Lida supaya Bapak Petrus tinggalkan Lida dan cepat pergi ke Yope untuk melihat seorang murid Tuhan yang baik yang namanya Tabita. Tabita ini namanya dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Jadi Dorcas dan Tabita tuh orangnya yang sama ya, anak-anak, orangnya sama. Hanya dia namanya Tabita, tapi kalau dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Jadi ada yang panggil Ibu Tabita, ada yang panggil Ibu Dorcas. Itu sama orangnya. Dia itu orang yang sangat baik, suka berbuat baik. Dia suka membagi-bagikan kepada janda-janda itu, membagi-bagikan banyak hal. Salah satunya adalah dia suka menjahit pakaian, suka menjahit baju. Lalu begitu sudah selesai dia jahit baju, dia bagikan kepada ibu janda. Lalu dia jahit lagi, dia kasih lagi ke janda yang lain. Orang-orang yang gak punya suami, orang-orang yang gak punya banyak uang. Mereka gak bisa beli baju. Ibu Tabita ini rajin sekali menjahit baju dan membagi-bagikan di kota Yope itu. Janda-janda itu semuanya mereka dapat baju hasil jahitan Ibu Tabita. Tapi sekarang Ibu Tabita sudah meninggal. Mereka sangat sedih. Mereka sangat sedih. Lalu Bapak Petrus meninggalkan kota Yope dan meninggalkan Lida dan pergi ke Yope. Dan begitu sampai di sana mereka semua menangis. Bapak Petrus, Ibu Tabita sudah meninggal. Ini loh, dia sudah jahit baju untukku. Semua orang itu, semua janda-janda itu datang dan menunjukkan bagaimana baju yang sudah dijahit oleh Ibu Tabita itu. Lalu Bapak Petrus berkata, kamu silakan keluar ya. Pada saat mereka semuanya sudah keluar, di ruangan itu hanya ada Ibu Tabita. Bapak Petrus berdoa berlutut kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Petrus di dalam doanya itu? Apa yang dikatakan kepada Ibu Tabita itu? Dikatakan begini, Petrus memegang tangannya, lalu Petrus menyuruh mereka keluar, ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Ibu Tabita bangun, membuka matanya, lalu duduk, dan Bapak Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian Bapak Petrus panggil orang-orang kudus yang ada di kota Yope yang sedang ada di situ. Ibu janda-janda itu, perempuan ini sudah hidup. Dan peristiwa itu, kejadian itu diberitakan, tersiarkan di seluruh kota Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada Bapak Petrus yang bisa nyembuhin Eneas dan bisa bangkitin Tabita. Enggak. Percayanya kepada Tuhan. Anak-anak, hari ini
Apa pelajaran untuk Kids Worship dari Bapak Petrus yang bersama-sama ada di kota Lida dan juga ada di Yope. Saat Eneas disembuhkan, Tabita dibangkitkan. Kita belajar apa ya? Satu, kita bersama belajar. Bapak Petrus adalah murid Tuhan yang rajin melayani, rajin mengunjungi, dan rajin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia pergi kemana-mana, berkeliling rajin. Dia nggak hidup untuk diri sendiri. Dia nggak asik untuk dirinya sendiri. Wah, ini liburan nih, main aja di rumah, nonton aja di rumah. Tidak. Saat anak-anak ada waktu senggang, anak-anak ada waktu kosong, anak-anak bisa menggunakan waktunya untuk mengunjungi temanmu. Atau kalau bersama papa mama ajak kunjungan, anak-anak ikut mengunjungi saudara, mengunjungi opa oma ya. Anak-anak, kita melayani dengan berkunjung seperti Bapak Petrus. Yang kedua, kita belajar apa lagi? Dari Bapak Petrus kita belajar mendoakan. Pada waktu Bapak Petrus kunjungan ke Lida, dia menemukan orang lumpuh, dia berdoa untuk orang lumpuh itu. Siapa tadi namanya? Eneas, betul. Tepuk tangan, keren. Ya, dia mendoakan Eneas dan Eneas sembuh. Dia bilang apa? Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan kamu, Eneas. Dia mendoakan Eneas. Begitu sampai di Yope, dia mendoakan Ibu Tabita. Ibu Tabita mengalami mujizat Tuhan. Dia menjadi hidup lagi. Anak-anak, kalau anak-anak kunjungan, bukan untuk menikmati kuenya, bukan untuk dapat angpau, bukan. Untuk apa ya? Untuk mendoakan. Ya, seperti Bapak Petrus. Apalagi ya? Bapak Petrus melakukan semuanya, berkeliling, mengunjungi banyak orang. Satu tujuannya, supaya banyak orang mengenal Yesus, supaya banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Di Lida, yang Bapak Petrus lakukan untuk apa? Supaya Bapak Petrus dapat pujian, supaya disayang orang, supaya Bapak Petrus terkenal hebat. Oh bukan. Orang tidak bertepuk tangan untuk Bapak Petrus. Enggak, bukan untuk dapat pujian supaya dibilang baik atau hebat. No. Tapi untuk Tuhan, agar orang-orang mengenal Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan itu bisa membangkitkan, gak ada yang mustahil, Tuhan Yesus sanggup menolong. Itu yang Bapak Petrus lakukan. Di Lida, di Yope, orang-orang yang melihat Bapak Petrus melayani Tuhan, mereka bukan percaya kepada Bapak Petrus. Mereka bukan menjadi orang-orang yang memuji-muji Bapak Petrus, tetapi memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Oke, anak-anak, jadi mulai hari ini kita akan bersama-sama melakukan. Yang pertama, kalau kita kunjungan, kalau kita mengunjungi teman, mengunjungi saudara, mengunjungi opa oma, atau Kak, aku gak bisa kunjungan tapi bisa bertelepon karena rumah opa oma tuh jauh, biayanya mahal. Oke, anak-anak bisa mentelepon opa oma, lalu say kepada opa, kepada opung ya, bisa bilang, Opung, aku mau doakan Opung. Apa pokok doanya? Wah, keren tuh ya. Seperti Petrus mendoakan, kita mulai mendoakan. Anak-anak, permisi izin sama papa mama. Papa mama, boleh nggak aku malam ini mau doakan tante yang sakit? Boleh? Ya. Anak-anak kalau bertemu dengan temannya yang lagi sakit juga didoakan. Aku mau doain kamu dong. Atau papanya dia sakit, atau mamanya dia sakit, keluarga temanmu yang sakit boleh didoakan. Mulai belajar mendoakan. Oke? Yang kedua, kita belajar apa? Menceritakan perbuatan Tuhan. Menceritakan apa yang anak-anak alami dari Tuhan. Seperti
Misalnya begini, anak-anak sakit dan anak-anak disembuhkan, cerita dong ke teman, tadi malam aku demam loh, terus aku berdoa pada Tuhan Yesus dan Tuhan sembuhin aku. Nah, anak-anak bisa cerita itu. Atau mungkin anak-anak nggak disembuhin, tapi anak-anak bisa bilang, aku udah baca cerita loh, Tuhan Yesus tuh hebat. Tuhan Yesus kasih makan banyak orang dengan 5 roti 2 ikan. Hebat Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus juga pergi dengan murid-muridnya. Terus Tuhan bisa menolong murid-muridnya yang sedang kapalnya hampir tenggelam. Tuhan Yesus juga bisa kasih tahu kepada murid-muridnya untuk menangkap ikan di sana. Anak-anak, banyak hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan, anak-anak bisa ceritakan itu. Yang diceritakan bukan gamenya aja, bukan serunya main bersamanya, tapi ceritakan tentang Tuhan Yesus. Supaya temanmu kenal Tuhan, supaya temanmu percaya kepada Tuhan. Oke? Hari ini kita bersama-sama belajar menjadi murid yang baik, mendoakan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, hari ini Tuhan sudah tolong kami, Tuhan ajar kami untuk belajar dari Bapak Petrus. Saat Eneas disembuhkan, saat Ibu Tabita dibangkitkan, kami belajar bagaimana ada satu murid Tuhan yang rajin melayani, yang rajin mengunjungi, yang rajin mendoakan, dan hidupnya memuliakan Tuhan, menceritakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai kami ya, hamba-Mu ini, anak-anak semuanya dipakai Tuhan menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus tolong ya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, bye-bye. Mari kita bersatu dalam doa, adik-adik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah izinkan kami boleh ada di hari ini dan kami boleh bersekutu bersama dalam Sunday School Kids Worship. Terima kasih banyak Kau sudah berkati sertai. Kami mohon Engkau terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh ada di bulan yang baru, di minggu pertama bulan ini. Terima kasih banyak. Kami boleh melihat Engkau sudah menjaga kami selama 6 bulan di tahun ini. Engkau memelihara kami dengan sempurna, dengan situasi-situasi kami, Engkau tetap menjaga kami dengan cara-Mu yang ajaib itu. Terima kasih banyak, kami juga bersyukur kami boleh menikmati liburan ini. Berdoa biarlah Engkau terus memberkati kami, menyiapkan kami yang akan kembali masuk sekolah dengan semangat baru, semangat yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh kembali belajar di kelas yang baru, di jenjang yang baru, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Berkati juga orang tua kami, Kau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Biarlah Allah sumber segala yang baik menyertai dan memberkati. Kami mohon juga penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan yang hari ini beribadah. Kau juga berkati baik ibadah dewasa maupun anak-anak. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami berdoa untuk para petani, para pedagang, aparat negara, TNI, Polri, ASN, biarlah Kau berkati mereka dalam menjalani hari-hari ini. Kami juga, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para dokter, Engkau berkati Tuhan. Situasi hari-hari tidak sedang baik-baik saja. Engkau Allah sumber tempat kami bergantung, tempat kami memampukan kami untuk melewati situasi yang tidak mudah ini. Tolonglah kami Tuhan, berkati khususnya pedagang dan petani, biarlah Engkau berkati mereka, khususnya TNI Polri, Engkau juga berkati mereka dalam menjaga keamanan negeri kami ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai daerah Engkau berkati, berikan hikmat Tuhan, rasa takut akan Tuhan, sehingga tidak bermain-main dengan jabatan yang Tuhan percayakan. Berkatilah Tuhan para pemimpin kami. Terima kasih, terima kasih. Juga berkati Kak Tari yang sudah bercerita hari ini, berkati Kendita yang pimpin pujian hari ini. Terima kasih banyak. Kau berkati hamba-hambamu dalam berkat kasih setia Tuhan. Kami akan mengakhiri persoalan kami Tuhan. Kami akan memohon berkat daripada Tuhan. Anak-anakku, lanjutkan aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan perlindungan Roh Kudus ada untuk kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Sunday School-nya sudah selesai. Sudah selesai teh. Loh, gak apa-apa, gak usah sedih. Soalnya kan kita masih bisa ketemu lagi di hari Selasa. Kita akan Kids Worship tersana-sana jam
5:30 ya, atau jam 17.30, 5:30 sore anak-anak ya. Kita akan ketemu dan bisa ngobrol bersama di Zoom-nya Link Kids Worship ya. Oke kakak kan? Silahkan menutup dengan yel-yel karena semua teman-teman sudah akan menikmati bermain bersama-sama ya. Oke, silahkan Kendita. Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Dari Yakobus Kebus 4 4 ayat ayat 6a. 6a. Allah Allah menentang orang yang congkak tetapi tapi mengasihani menyenangi orang yang rendah hati. Halo teman-teman, bersama hafalan Dari dari Yakobus 4 ayat 6b. dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak Allah menggantikan orang congkak tetapi tetapi mengasihani orang yang rendah hati. mengasihani orang Rendah hati. rendah hati. Salam, makasih. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Halo teman, ayat hafalan Yakobus 4 ayat 6a. Allah menentang orang congkak tetapi asihi orang rendah hati. Halo teman-teman, sama ayat hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menantang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih. Halo teman-teman, sama ayat hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Salam teman-teman, semua hafalan dari Yakobus pasal 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Salam Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Salam teman-teman, selamat hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih. Halo teman-teman, saya hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Terima kasih. Teman-teman, sama hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hatinya. Halo teman-teman, semua hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih. Halo teman-teman, saya hafalan dari Yakobus 4 ayat 6a. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Terima kasih. Salam teman-teman, sama hafalan Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih. Salam teman-teman, sama hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b.
Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Halo teman-teman, sama hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Halo teman-teman, sama hafalan dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Salam. Salam teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan hafalan Yakobus 4 ayat 6b. Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih, shalom.